Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Bunda Nurul di program Lentera Ramadan. Semoga sahabat sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi bulan Ramadan ini sehingga keberkahan akan kita raih. Baik, kali ini bersama saya Kasih PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Dr. Andes Haji Muhammad Salim, Magister Manajemen Pendidikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, baik, fresh. Baik, alhamdulillah. Sahabat religi, di bulan Ramadan kali ini kita akan berbincang tentang kenapa sih kita berpuasa. Gimana Pak Ustaz? Betul, insya Allah. Kenapa kita berpuasa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di tahun 1800-an ada seorang yang bernama Karl Marx. Dia berkebangsaan Jerman. Dia seorang Yahudi tulen. Beliau mengatakan terjadinya keributan, pertengkaran, peperangan dan pembunuhan ini asal muasalnya adalah karena masalah perut. Orang awalnya hanya mencari sesuap nasi, kemudian ada lebihnya, itu dia kelola sehingga menjadi sebuah perusahaan multinasional, sehingga menjadi orang yang kaya raya. Karena menilai terjadi sebuah ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Ada yang kaya, ada yang miskin. Sehingga ketimpangan inilah yang menjadikan kecemburuan sosial, sehingga terjadi pertumpahan darah, permusuhan dan lain sebagainya. Tapi pernyataan ini dibantah oleh seorang Yahudi juga, namanya Sigmund Freud. Dia kelahiran Inggris dan dia orang Yahudi tulen. Dia mengatakan bukan karena faktor perut terjadinya sebuah pertengkaran dan pembunuhan, tetapi karena faktor libido seks. Kenapa? Karena dari libido seks itulah akan terjadi kecemburuan sosial, kecemburuan, lalu kemudian terjadinya kelahiran yang tanpa nasab, lalu terjadi pertengkaran, permusuhan, tidak kenal siapa si A si B, dan terjadilah yang namanya kondisi yang tidak seimbang di tengah masyarakat. Tetapi para pemirsa yang berbahagia, jauh 700 tahun sebelum Karl Marx dan 750 tahun sebelum Sigmund Freud, ada seorang ulama yang termasyhur, yang sangat masyhur. Kita barangkali sudah paham dan tahu. Beliau adalah Al-Imam Ghazali rahimahullah. Punya sebuah buku yang sangat terkenal namanya Ihya Ulumuddin. Dia mengatakan Islam itu tidak menafikan adanya kepentingan perut. Islam tidak menafikan kepentingan seks, kebutuhan seksual. Karena kalau misalnya kebutuhan perut akan kita batasi, maka nantinya akan terjadi kondisi sosial yang tidak seimbang. Ya. Begitu juga kalau kepentingan libido seks dibatasi, maka akan terjadi sebuah kepunahan. Dari mana itu terjadi? Jadi Islam mentolerir kebutuhan perut asalkan kita mencarinya lewat cara-cara yang halal. Islam mentolerir kebutuhan seksual, tapi harus lewat pintu pernikahan, sehingga terjadi sebuah keseimbangan hidup. Tetapi di dalam Ramadan ini, harta yang kita cari itu halal, ya. Istri yang kita miliki itu juga halal.
Yang halal saja diatur caranya. Waktu siang ditahan supaya kita bersabar. Ya. Nasib yang kita miliki itu halal, tapi tunggu dulu supaya ada kumandang maghrib baru kita dihalalkan. Apalagi kemudian barang yang tidak jelas bukan milik kita. Disinilah pentingnya yang namanya puasa. Sehingga masalah puasa ini sangat dibutuhkan oleh kita. Bukan sebenarnya yang lain butuh kepada puasa, tapi kita sebenarnya butuh dengan puasa. Masya Allah, demikian indahnya Islam ya Tat, yang sudah mengatur sedemikian rupa di setiap segi kehidupan, terutama berpuasa tadi ya Tat. Lalu bagaimana agar puasa kita tidak hanya mendapat lapar dan dahaga saja, tapi lebih dari itu? Gimana kiatnya Ustaz? Rasulullah SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak memperoleh sesuatu dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka berpuasanya tidak berangkat dari iman. Ya, jadi berpuasa itu bukan diperintahkan pada orang Islam, bukan, tetapi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina. Kenapa? Karena Allah sudah tahu ukuran kita. Tidak ada orang yang mampu melaksanakan puasa Ramadan itu kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang yang memiliki nilai kehidupan. Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullah, dia mengatakan al-iman tabi'ah wa qimatuhu fil hayat. Iman itu adalah sesuatu yang bernilai dalam hidup. Jadi kalau orang tidak punya iman, maka hidupnya tidak bernilai. Itu pentingnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan taklif daripada puasa itu bukan kepada orang yang beriman. Masya Allah, jadi intinya iman. Betul. Intinya iman. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Sama-sama. Sahabat religi, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sahabat religi, jangan lupa ikuti episode kami selanjutnya di program Lentera Ramadan. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi Ramadan kali ini. Sahabat religi, demikian saya Bunda Nurul pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.